Beresit atau Kitab Kejadian pasal 48. Dan sesudah itu terjadilah, seseorang berkata kepada Yosef, "Lihatlah, ayahmu sakit." Lalu ia membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim bersamanya. Dan seseorang memberitahukan kepada Yakob, dan dia berkata, "Lihatlah, anakmu Yosef datang kepadamu." Maka Israel segera menguatkan dirinya dan duduk di tempat tidurnya. Dan berkatalah Yakob kepada Yosef, "El Shaddai telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, dan berfirman kepadaku, 'Lihatlah, aku akan membuat engkau beranak cucu dan melipat gandakan engkau dan menganugerahi engkau menjadi himpunan bangsa-bangsa. Dan aku akan memberikan tanah ini kepada keturunan sesudah engkau sebagai milik selama-lamanya.' Dan sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mitsraim sebelum kedatanganku kepadamu di Mitsraim, mereka adalah milikku, yaitu Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon, mereka adalah milikku. Dan keturunanmu yang engkau peranakkan sesudah mereka adalah milikmu. Mereka akan disebut berdasarkan nama saudara-saudara mereka di dalam warisan mereka. Dan aku, pada saat kedatanganku dari Padan, Rahel telah meninggal di sisiku di tanah Kanaan. Ketika masih berjarak cukup jauh menuju Efrata, dan aku telah menguburkan dia di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Bait-Lehem. Dan Israel melihat anak-anak Yosef dan dia berkata, 'Siapakah ini?' Dan Yosef berkata kepada ayahnya, 'Mereka anak-anakku yang telah Elohim berikan kepadaku di sini.' Maka berkatalah dia, 'Sekarang bawalah mereka kepadaku supaya aku memberkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, dia tidak dapat melihat. Lalu ia mendekatkan mereka kepadanya, dan dia mencium mereka dan memeluk mereka. Dan berkatalah Israel kepada Yosef, 'Aku tidak pernah berpikir untuk melihat mukamu, tetapi lihatlah, Elohim telah menunjukkan kepadaku keturunanmu juga.' Lalu Yosef mendorong mereka ke depan, menjauh dari lututnya, dan dia bersujud dengan mukanya ke tanah. Dan Yosef membawa keduanya, Efraim di tangan kanannya pada sebelah kiri Israel, dan Manasye di tangan kirinya pada sebelah kanan Israel, dan dia mendekatkannya kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan menumpangkannya di atas kepala Efraim, meskipun dia yang muda, dan dengan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Dia telah menyilangkan tangannya karena Manasye yang sulung. Dan dia memberkati Yosef dan berkata, 'Elohim yang di hadapannya leluhurku Abraham dan Yitzhak menjalani kehidupan, Elohim yang memelihara aku selama hidupku sampai hari ini, malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, biarlah dia memberkati anak-anak muda ini, dan biarlah namaku dan nama leluhurku Abraham dan Yitzhak disebut di antara mereka. Dan biarlah mereka bertambah-tambah sebagai kumpulan orang banyak di tengah-tengah negeri ini.' Ketika Yosef melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, dan hal itu tidak baik di matanya, maka dia menggenggam tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Dan Yosef berkata kepada ayahnya, 'Janganlah demikian ayahku, karena inilah yang sulung, tumpangkanlah tangan kananmu di atas kepalanya.' Tetapi ayahnya menolak dan berkata, 'Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan dia juga akan menjadi besar. Namun demikian, saudaranya yang muda akan menjadi lebih besar daripadanya, dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa.' Dan
Dia memberkati mereka pada hari itu dengan mengatakan, "Olehmu, Yisrael, akan memberkati dengan berkata, biarlah Elohim menempatkan engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Dan dia menempatkan Efraim di depan Manasye. Dan Yisrael berkata kepada Yosef, "Lihatlah, aku hampir meninggal, tetapi Elohim ada bersama kamu dan akan membawa kamu kembali ke negeri leluhurmu. Dan aku telah memberikan kepadamu satu bagian di atas saudara-saudaramu yang telah aku rampas dengan pedang dan busurku dari tangan orang-orang Amori."